البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babu tsani wal wasamanun ba'dal mi'ah, bab yang ke-182 dari Riyadhus Shalihin. Bab istihbabi tahsini sauti bil Quran, bab disukainya memperindah suara dengan Al-Quran, yaitu tatkala membaca Al-Quran. Wa talabil qiraati min hasanis saut, disunahkan, disukai untuk mencari qiraah, mencari bacaan dari orang yang suaranya bagus. Meminta agar orang itu membaca Quran bukan agar timbul syahwat seperti yang terjadi di banyak tempat. Yang dicari malah apa? Qori-qori yang menggunakan nada-nada seperti musik-musik zaman sekarang, naudzubillah. Tapi maksudnya adalah untuk yang menimbulkan keharuan, menimbulkan kekhusyuan, menimbulkan rasa takut, menimbulkan yaitu kerinduan pada Allah, bukan kerinduan pada si qori'nya, bukan malah mengobarkan syahwat dan seterusnya, bukan. Wal istima'i laha, dan menyimak bacaan Al-Quran tadi. Disunahkan untuk menyimak bacaan selain diri sendiri membaca. Al-hadisus sabi' wal khamsun ba'dal alf, 1057. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina li nabiyyin hasanis saut. Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Dia mendengar untuk seorang nabi yang suaranya bagus, yataghanna bil Quran, yang melakukan Al-Quran. Bukan lagu-lagu duniawi, lagu pop, lagu dangdut, lagu rock and roll, bukan itu. Tapi membaca Quran dengan suara yang indah. Ya jaharu bih, membacanya dengan keras. Muttafaqun alaih. Makna adzinallah istama', yaitu mendengar. Mendengar dengan menyimak, bukan mendengar biasa, tapi mendengar dengan memperhatikan. Wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Ini isyarat kepada keridhaan dan qabul. Ini takwilnya Nawawi, takwil yang tertolak. Baik. Kita kembali di sini, di sini manafiyah. Adzina ya'zanu adzanan, masdarnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Jadi bukan adzina ya'zanu idnan, memberikan izin, bukan. Tapi adzina ya'zanu adzanan, yaitu mendengar. Untuk karakter manusia tentunya apa? Menggunakan udhun, menggunakan telinga. Untuk Allah bagaimana? Allah lebih tahu. Kita tidak diberitahu apakah Allah punya telinga atau tidak, tapi Allah punya pendengaran. Bukan mustahil Allah punya telinga, cuma kita menunggu datangnya dalil yang sahih tentang ini. Tapi pendengaran jelas, dalil pendengaran. Allah punya as-sam', pendengaran. Kalau penglihatan Allah punya, mata Allah juga punya, dalilnya jelas. Tetapi untuk telinga, itu dalam Quran dan dalam hadis yang sahih tidak disebutkan. Jadi kita diwajibkan untuk menahan diri dari menetapkan telinga. Tapi kita tetapkan apa yang datang dari Al-Quran was sunnah, yaitu apa? Pendengaran. Allah punya pendengaran. Adapun telinga, kita menahan diri dari menggunakan istilah yang tidak didatangkan oleh Allah dan Rasulnya untuk hanya Allah dan untuk hanya Allah tersebut. Baik. Ini kembali ke pembahasan, kalau manusia adzina ya'dzanu adzanan, menggunakan udhun, menggunakan telinga. Adapun untuk Allah, Allah lebih tahu, tapi pasti pendengaran, menggunakan pendengaran. Apakah dipanggil telinga atau tidak, itu di luar pembahasan kita karena belum tahu dalil sahih tentang ini. Jadi ma'adzina jangan diartikan Allah tidak mengizinkan, bukan, tapi Allah tidak mendengar. Maksudnya Allah tidak mendengar
dengan penuh perhatian li syai'in untuk sesuatu ma'adzina li nabiyyin. Ma di sini adalah ma masdariyah yang menunjukkan sebagai maf'ul mutlak li bayani nau'iyati al adzan. Baik, yaitu menjelaskan pola pendengaran dan penyimakannya itu, pendengaran dan perhatian, yaitu tidaklah Allah mendengar dan menyimak sesuatu seperti tatkala dia mendengar dan menyimak seorang nabi yang suaranya bagus kemudian mendendangkan Al-Quran, yaitu membaca dengan indah. Jelas Allah mendengar segalanya, mendengar segala suara, bahkan isi hati pun dia tahu. Akan tetapi betul-betul pendengaran dan perhatian yang besar sekali itu, bahkan yang paling besar itu Allah curahkan kepada seorang nabi yang suaranya bagus dan membaca kalamullah. Ini menunjukkan betapa tingginya keagungan qiraatul Quran. Kalau di zaman kita ya, qiraatul Quran. Kalau nabi-nabi sebelumnya mungkin seperti Nabi Dawud ya, yaitu qiraatul Zabur dan seterusnya. Menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah dan betapa besarnya yaitu pendengaran yang Allah Ta'ala berikan kepada qiraatul Quran. Maka yang seperti ini hendaknya menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran. Tatkala kita diberitahu oleh Nabi besarnya perhatian Allah Ta'ala dan kesungguhan Allah di dalam mendengar bacaan tersebut, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk membaca. Karena telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, bahwasanya di antara bukti dan sifat bukti-bukti kecintaan adalah kita melakukan apa yang disukai oleh zat yang kita cintai. Karena kita mengaku cinta pada Allah, maka Nabi mengingatkan di antara apa yang Allah sukai, bahkan yang paling Allah Ta'ala perhatikan dan Allah dengar adalah bacaan Al-Quran yang dibaca dengan suara indah. Maka hendaknya kita berusaha untuk melakukan perkara yang Allah sukai tersebut. Berusaha memperbagus suara untuk membaca Quran, bukan untuk yang buruk-buruk, tapi untuk membaca Quran. Yataghanna bil Quran, yaitu melakukan Quran, yaitu membaca Quran dengan suara indah. Adapun tambahan lafaz yajharu bih telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini bukan kalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudraj dari sebagian rawi, yaitu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah memberikan penjelasan kepada murid, makna yataghanna bil Quran adalah yajharu bih, mengeraskan bacaan. Dan ini dikritik oleh para ulama yang lain, bahwasanya yataghanna yaitu membaca dengan suara indah, seperti di dalam dalil-dalil yang lain. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Dan juga zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian, yaitu baca dengan suara indah. Tayyib. Jadi menunjukkan yataghanna bil Quran sesuai dengan dohirnya, yaitu memang membaca Quran dengan suara yang indah, bukan semata-mata mengeraskan atau melirihkan, bukan, tapi dengan suara yang indah. Tayyib. Muttafaqun alaih. Intinya apa? Yaitu memperbagus suara ketika membaca Quran, bukan suara diindah-indahkan ketika di hadapan lawan jenis atau untuk mencari ridho makhluk atau semacam itu, tapi justru mencari ridho Allah di hadapan Allah Ta'ala. Kita membaca kalamnya dengan suara yang sebagus mungkin karena Allah, bukan karena apa istilahnya di zaman sekarang itu para netizen, para follower untuk dipamer-pamerkan, bukan itu, tapi untuk mencari ridha Allah. Terserah orang tahu, orang tak tahu, orang mendengar atau orang tidak mendengar, orang ikut kita atau orang tak ikut kita, ibadah kita adalah kepada Allah, bukan kepada orang-orang. Baik. Adapun ucapan Imam Nawawi, adzina, istama'a, betul, tetapi kemudian mengatakan ini isyarah kepada ridha dan qabul, ini adalah takwil yang batil.
Kenapa? Dengan alasan bahwasanya adzina itu adalah mencondongkan pendengaran. Saking besarnya perhatian ketika mendengar sesuatu, sampai-sampai apa? Mencondongkan badan ke arah suara itu. Kita katakan bahwasanya itu untuk manusia dan itu pun tidak wajib seperti itu. Dikatakan adzina berarti sampai mencondongkan badan. Sementara Allah tak perlu itu semua. Sehingga tak perlu apa yang ada pada makhluk, kalaupun itu selalu ada pada makhluk, kemudian kita bayangkan itu ada pada Allah dari lafaz tadi, kemudian kita katakan oh ini mustahil untuk Allah, maka maknanya harus ditakwil. Tak perlu. Ini adalah penipuan orang-orang Asy'ariyah, menipu murid-murid mereka dan menipu para pengikut mereka. Termasuk yang ditipu adalah Imam Nawawi, karena memang beliau tumbuh di kalangan guru-guru Asy'ariyah, sehingga beliau terkesan, terpengaruh dengan itu. Rahimahullah wa ghafarallah. Baik, disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah, hadza ta'wilun batil. Ini adalah takwil yang batil. Adzina ditakwilkan dengan radhiya dan yaitu apa? Qabila. Padahal kalau kita tanya, apakah ridho itu termasuk dari sifat Allah? Kalau kita tanya ke Asy'ariyah, kenapa? Karena sifat Allah katanya hanya 7. Yang lain ditakwil semua. Mana ridho di 7 itu? Tak ada. Maka mereka mengatakan, oh ridho ini kembali ke iradatul isabah, keinginan memberikan pahala. Ini macam apa? Kalian menakwil apa yang disebutkan oleh Nabi kepada suatu penakwilan, tapi hasil penakwilan sendiri kalian takwil lagi. Na'udzubillah. Baik. Demikian pula qabul. Apakah qabila ini bagian dari 7 sifat? Tidak. Lalu kenapa kalian sekarang menakwilkan adzina dengan qabila, yaitu menerima? Oh, qabila ini maksudnya adalah yaitu iradatul isabah, keinginan memberikan pahala. Jadi hasil penakwilan mereka itu pun mereka tidak menetapkannya untuk Allah, masih harus ditakwil lagi dengan takwil berikutnya. Ini keletihan di dalam cara beragamanya Asy'ariyah. Na'udzubillah. Hasil dari belajar ilmu kalam dan filsafat. Maka yang betul kita katakan Allah punya sifat adzan, yaitu mendengar, menyimak dengan penuh perhatian, tapi tidak seperti pola yang ada pada makhluk. Selesai. Sebagaimana kalian wahai Asy'ariyah, kalian menetapkan sifat sama untuk Allah Ta'ala. Tetapi apakah samanya Allah sama dengan sama yang ada pada makhluk? Kata dia, tidak. Sudah. Jadi tak perlu ditakwil. Sebagaimana kalian tidak merasa perlu menakwilkan bahwasanya sama itu sebenarnya adalah begini, begini, begini. Nah, mestinya sifat-sifat yang lain juga begitu, yaitu kalian tetapkan sifat adzan, sifat ridho, sifat qabul, dan sifat-sifat yang lain yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dengan meyakini dan menetapkan bahwasanya polanya tidak sama dengan yang ada pada makhluk. Selesai. Tak perlu takwil susah payah macam itu, selalu menyusahkan Asy'ariyah. Baik. Walaupun kalau dikejar, apakah memang kalian benar-benar meyakini Allah punya sifat sama? Itu pun mereka sebenarnya masih menakwil lagi. Sama mereka katakan ini adalah apa? Yaitu al-ilmu bil masnu'at, pengetahuan tentang apa yang didengar. Jadi sebenarnya ketika dikejar, mereka sendiri tidak betul-betul menetapkan sama untuk Allah. Ternyata sama sendiri harus ditakwil, yaitu kembali kepada sifatul ilm. Inilah keletihan cara beragamanya Asy'ariyah. Masih harus menakwil. Padahal mereka sendiri meyakini Allah dan Rasulnya itu kalamnya mencapai puncak tertinggi dari balaghah, dan puncak tertinggi dari fasahah, dan puncak tertinggi dari an-nusah, yaitu keinginan memberikan penjelasan, bukan untuk membuat tipu daya, membuat teka-teki dan seterusnya. Maka mestinya lafaz yang sudah ada ini memang lafaz yang mendatangkan hidayah, bukan malah mendatangkan keletihan. Orang harus menakwil-nakwil lagi. Terus takwilnya diserahkan pada siapa? Oh, kepada orang yang belajar ilmu kalam. Apakah Nabi dan para sahabat belajar ilmu kalam? Sehingga berarti agama belum sempurna, sehingga lahirnya tokoh-tokoh, sampai datangnya tokoh-tokoh ilmu kalam itu baru agama sempurna. Kalau seperti itu, mestinya agama biar dibuat oleh mereka. Wahyu itu datang kepada mereka, bukan kepada Nabi dan Rasul. Na'udzubillah. Ini konsekuensi buruk dari mengambil ilmu dari orang-orang ahli filsafat itu. Sehingga orang masih belum percaya dengan kalamullah dan kalam Rasul, sampailah ditakwilkan dan disahkan oleh ahli ilmu kalam. Padahal ahli kalam itu
dapat ilmunya dari siapa? Dari orang-orang ahli filsafat India dan Yunani. Na'udzubillah, ternyata agama kita kembalinya kepada orang-orang kafir yang tidak mendapatkan wahyu, yaitu ahli filsafat India dan Yunani itu. Yang betul adalah Allah punya sifat mendengar, tetapi tidak seperti mendengarnya makhluk. Selesai, tak perlu panjang lebar dan seterusnya. Baik. Kemudian Syekhuna Abu Amr mengatakan, bal sifatul idzn. Ini kurang tepat beliau. Karena apa? Masdarnya bukan idzn, tapi apa? Adzan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar, dan beliau membantah orang yang menyatakan ini kembali kepada idzn. Bukan. Tapi apa? Adzina ya'dzanu adzanan, bukan adzina ya'dzanu idznan. Tapi tak masalah, tak ada ulama yang maksum. Yang penting apa? Yang penting tawadhu ketika diperbaiki. Ketika dinasihati. Yang betul bukan idzn tapi adzan. Sifatul adzan lillahi ta'ala bimakna al-istima'. Nah, itu betul, yaitu adzan bimakna istima', bukan idzn. Sabitatun bihadzal hadis. Itu telah pasti dengan hadis ini. Wa bimakna fa makna adzina istama'a, betul. Fi'il madhi, adzina istama'a. Fi'il mudhari'nya ya'dzanu, yaitu yastami'u. Masdarnya bukan idnan tapi apa? Adzanan, yaitu istima'. Qala ta'ala wa adzinat li rabbiha wa huqqat, yaitu langit adzinat li rabbiha, yaitu benar-benar menyimak perintah, mendengar, menyimak kepada perintah Rabbnya, wa huqqat, dan wajib atas langit itu untuk melakukan ini, istama'at, mendengar dan menyimak perintah Allah. Kemudian tergantung nanti Allah memerintahkan apa, maka langit akan taat. Demikian pula bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian istama'at. Qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, yang selevel dengan Imam Ahmad, sesama dengan Imam Ahmad, memang temannya beliau. Fi gharibil hadis, yakni mastama Allahu li syai'in kastima'ihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Jadi makna hadis ini adalah tidaklah Allah menyimak sesuatu seperti penyimaan dia terhadap untuk seorang nabi yang melakukan Al-Qur'an. Wa kadza kalamul Baghawi fi syarhi sunnah. Demikian pula ucapan Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi Al-Farra di dalam syarh sunnah. Wal Khattabi fi gharibil hadis wa ghairuhum wa ghairihim. Wa tafsiruhu birridha wal qabul. Adapun al-adzan ditafsirkan dengan pendengaran dan pengabulan, penerimaan, kama fa'alal musannif, seperti yang dilakukan oleh si penulis yaitu Imam Nawawi. Hada tafsirun bilazimis sifat. Ini tafsir dengan konsekuensi sifat. Tapi tujuannya apa? Untuk tidak menetapkan asal sifatnya. Dan ini adalah cara yang batil. Bahkan al-lazim, isbatul lazim yastalzimu isbatal malzum, mestinya. Yaitu ditetapkannya konsekuensi itu mengharuskan kita untuk menetapkan asal dari konsekuensi tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Darut Ta'arud. Li'anna isbatal lazim ma'an nafyil malzum mumtani, karena menetapkan konsekuensinya sambil menafikan sebab dari konsekuensi itu atau akar dari konsekuensi itu, ini mustahil. Bagaimana ada hasilnya tapi tidak ada sebabnya? Ini mustahil. Memang akidah Asy'ariyah dan akidah ahli kalam secara umum itu berusaha menggunakan akal sebagai hakim, tapi tahu-tahu mereka menyelisihi akal sehat. Karena akal yang sehat itu tidak akan berselisih dengan dalil yang sahihun sharih. Tapi mereka itulah yang justru akalnya kacau walaupun memakai akal. Ilahuna wallahu a'lam.